Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 313 penuh dengan kemungkinan yang suram. Meringkik. Ketika pedang putih tua menebas si tua Feng, dia berteriak kegirangan. Tidak seorang pun tahu betapa takutnya dia ketika melihat betapa dekatnya Feng Xiao dengan kematian. Jika dia benar-benar kehilangan nyawanya begitu saja, bukankah majikannya akan sangat sedih? Dalam sekejap mata, Pak Tua Feng datang ke sisi Pak Tua Putih. Pertama-tama, ia melihat anak panah beracun yang tertancap dalam di punggung Feng Xiao, dan saat pandangannya bergerak, ia melihat bahwa Feng Xiao basah kuyup oleh darah dan bibirnya berubah menjadi hitam keunguan. Melihat putranya yang tak sadarkan diri, hatinya bergetar hebat, saat ia dengan hati-hati menopang Feng Xiao dan mengambil pil detoksifikasi dengan tangannya yang gemetar dan memberikannya kepada Feng Xiao. Tinggalkan sekelompok orang untuk mencari. Sisanya harus mengikutiku kembali ke istana. Setelah menyampaikan instruksinya, dia dengan hati-hati menggendong Feng Xiao di punggungnya dan segera bergegas kembali ke kediaman Feng. Pada saat yang sama, Feng Jiu yang sedang berkultivasi dan ruangnya tiba-tiba merasakan firasat yang tidak mengenakan. Rasa panik tiba-tiba menyerbu hatinya saat jantungnya mulai berdebar kencang seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia tidak dapat terus berkultivasi dengan perasaan gelisah yang mengganggunya. Dia tidak dapat menenangkan diri apapun. Oleh karena itu, dia menghela napas saat keluar dari tempatnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Leng Suang berlari masuk dengan panik. Nyonya, sesuatu terjadi di rumah. Mendengar perkataannya, hati Feng Jiu mencelos dan dia segera berkata, aku pulang duluan, ikut aku. Begitu dia selesai berkata, tapas itu pun sudah terbang menjauh. Saat penduduk kota Bulan Berawan melihat Pak Tua Feng menggendong Feng Xiao yang tak sadarkan diri dengan anak panah menancap di punggungnya, seluruh kota menjadi gempar. Bagaimana mungkin? Ternyata itu Feng Xiao. Siapa yang berani membunuhnya? Kekuatannya setara dengan seorang kultivator bela diri. Astaga! Lihat, lukanya tidak ringan sama sekali, punggungnya bahkan terkena anak panah. Keadaannya terlihat mengerikan. Semua orang berbicara dengan nada berbisik saat diskusi memanas. Tidak seorang pun pernah menduga bahwa seseorang dapat melukai Feng Xiao sampai sejauh ini, terlebih lagi itu masih di perbatasan kota Bulan Berawan. Dapat juga dikatakan bahwa setelah melihat Feng Xiao terluka, beberapa kepala klan keluarga telah memahami beberapa hal di dalam hati mereka. Ketika Pak Tua Feng menggendong Feng Xiao kembali ke istana, seluruh kediaman Feng menjadi gelisah. Semua orang sangat khawatir dan gelisah karena para tabib segera bergegas ke halaman yang dijaga ketat. Seluruh halaman Feng Xiao dikelilingi oleh penjaga dan semua orang dalam keadaan waspada. Patriark tua, patriark kita, aku khawatir dia adalah. Setelah para dokter memeriksa denyut nadinya, hati mereka dipenuhi rasa gentar dan wajah mereka memucat dan langsung berlutut tidak berani berbicara lebih jauh karena mereka gemetar. Melihat hal ini, hati Ope pun mencelos dan ia berusaha sekuat tenaga meredakan gejolak dan kekhawatiran di hatinya. Dengan suara berat, ia berkata dengan muram, jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Bagaimana kondisinya? Patriark tidak hanya diracuni, tetapi juga mengalami luka dalam yang serius. Tulang dadanya hancur dan darah mengucur di dadanya. Saya khawatir. Kondisinya tampak buruk. Setelah menyelesaikan perkataannya, sang tabib membungkuk dan tidak berani menatap langsung ke arah patriark tua sambil melanjutkan dengan suara rendah, lagi pula, anak panah yang tertancap di belakang tidak dapat dicabut. Jika kita mencabutnya, dia akan langsung kehilangan nyawanya. Mendengar ini, Pak Tua Feng merasa seluruh dunianya berputar. Dia gemetar sejenak, untung saja dia ditopang oleh Leng Hua atau dia akan jatuh. Kakek, apa yang terjadi pada ayah? Dari luar, suara cemas Guan Xilin terdengar dan sesaat kemudian, dia dengan cepat mendorong pintu hingga terbuka dan mengambil langkah besar dan tergesa-gesa mendekat. Kalian semua, pergi dulu. Pak Tua Feng memberi isyarat dengan lambaian tangannya untuk meminta para dokter pergi. Leng Hua membantunya duduk di kursi. Dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya dan ekspresinya sedih. Dia tampak seperti telah menua 10 tahun dalam waktu yang singkat.